Haleluya! Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa kembali bersama dalam program Pagi Bersama Tuhan. Hari yang baru selalu membawa kasih dan pengharapan yang baru juga dari Tuhan. Apapun situasimu hari ini, tetap kuat, tetap bersyukur, karena Tuhan selalu menyertai kita. Yuk siapkan hati untuk dikuatkan lewat firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Tempat kita dikuatkan dan dihidupkan oleh firman Tuhan setiap pagi. Judul renungan kita pagi hari ini adalah ada mujizat di balik penundaan. Mari kita baca ayat pokok kita dari Yohanes pasal 11 ayat 6 sampai 7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Kemudian ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Sebelum kita lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini kami mengucap syukur buat kesempatan kami boleh ada kembali sebagaimana kami ada. Dan saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, sucikan, kuduskan, dan layakkan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya ingin membagikan sebuah pesan penting. Tuhan tidak pernah terlambat. Ia hanya bekerja dengan waktunya sendiri. Saudara, kita pernah ada di titik menunggu jawaban doa. Doa untuk kesembuhan, tapi tubuh masih lemah. Doa untuk keuangan, tapi pintu belum terbuka. Doa untuk pelayanan, tapi hasil belum terlihat. Dan di saat menunggu itulah sering muncul pertanyaan, "Tuhan, mengapa Engkau diam?" Saudaraku, di Yohanes pasal 11 kita menemukan keluarga yang juga mengalami penundaan dari Tuhan. Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi dari kisah ini kita akan belajar penundaan dari Tuhan bukan penolakan, tetapi persiapan untuk mujizat. Mari kita lihat bagian yang pertama. Ketika doa belum dijawab, saudaraku, Marta dan Maria mengirim pesan kepada Yesus. "Tuhan, orang yang Engkau kasihi sakit." Saudara bisa baca di ayat yang ketiga. Kalimat itu sederhana, tetapi penuh iman. Mereka tidak memerintah Yesus. Mereka hanya melaporkan keadaan Lazarus. Itu tanda kepercayaan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik. Namun ayat pokok kita mencatat, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tuhan sengaja tidak langsung datang. Dan itu sering menjadi pergumulan kita. Karena kita berpikir, kalau Tuhan benar-benar mengasihi, ia pasti segera menolong. Tetapi Yesus tidak digerakkan oleh kepanikan manusia. Ia digerakkan oleh rencana sorgawi. Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, "Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu." Tuhan tidak menjawab dengan cepat, bukan karena Tuhan tidak peduli, melainkan karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih besar dari kesembuhan biasa. Bagian yang kedua, Tuhan tidak terlambat. Tuhan menunggu waktu yang tepat.
Yesus tahu bahwa Lazarus sakit parah, tetapi ia juga tahu tujuan akhir dari penderitaan itu adalah kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 4. Penyakit itu tidak menuju kepada kematian, tetapi kepada kemuliaan Allah, supaya anak Allah dimuliakan olehnya. Saudara, mungkin hari ini saudara tidak mengerti mengapa Tuhan menunda. Saudara sudah berdoa, sudah beriman, tapi hasil belum tampak. Percayalah, Tuhan sedang menulis kesaksian besar dalam hidupmu. Mazmur 37 ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Kita ingin cepat, tapi Tuhan ingin sempurna. Kita ingin sekarang, tapi Tuhan ingin abadi. Dia bukan Allah yang terlambat. Dia hanya menunggu waktu yang paling memuliakan namanya melalui hidup saudara. Yang ketiga, Lazarus mati supaya Kristus dimuliakan. Ketika Yesus tiba di Betania, Marta berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Kalimat ini menunjukkan iman yang terbatas pada waktu. Marta percaya Yesus bisa dulu, tapi tidak yakin Yesus bisa sekarang. Saudara, Yesus menjawab dengan kuasa yang luar biasa. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Saudara, Yesus tidak hanya datang untuk mencegah kematian, tetapi untuk menaklukkan kematian. Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Marta dan Maria minta kesembuhan, tapi Yesus memberi kebangkitan. Tuhan tidak memberi apa yang kita mau, karena Dia tahu apa yang lebih kita butuhkan. Bahagian yang keempat, mujizat terjadi di hari keempat. Yohanes 11 ayat 39 mencatat perkataan Marta. Tuhan, sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. 4 hari, artinya harapan manusia sudah lenyap. Secara jasmani, tidak ada lagi yang bisa diperbuat. Namun di sanalah Tuhan bekerja. Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Yesus tidak terlambat. Yesus menunggu sampai semua usaha manusia berhenti, agar ketika mujizat terjadi, tidak ada yang bisa mengambil kemuliaan itu selain Allah sendiri. Saudara, mungkin saat ini hidupmu seperti hari keempat. Usahamu mati, hubunganmu retak, imanmu mulai membusuk. Tapi dengarkan ini, selama Yesus masih ada, harapan belum mati. Yesus berkata di depan kubur Lazarus dan berkata, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus keluar, hidup kembali. Itulah kuasa yang bekerja melampaui waktu, melampaui logika, dan melampaui batas manusia. Saudara, mungkin doa-doa saudara belum dijawab, tapi ingat 3 hal ini. Yang pertama, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia tepat waktu. Pengkhotbah 3 ayat 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, penundaan
bukan penolakan. Habakuk pasal 2 ayat 3. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dan tidak menipu. Bila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Yang ketiga, Tuhan menunggu agar kemuliaannya nyata sepenuhnya. Kadang Tuhan menunggu hari keempat agar mujizat itu tak bisa disangkal siapapun. Saudara, mari katakan dalam hatimu pagi ini, Tuhan, aku percaya, meskipun belum kulihat hasilnya, aku tahu Engkau sedang bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau tidak pernah terlambat. Engkau tahu waktu yang tepat untuk menjawab setiap doa kami. Hari ini kami belajar untuk tidak panik, tidak kecewa, dan tidak menyerah. Kami mau menunggu Engkau dengan iman. Bagi mereka yang sedang menanti jawaban, yang hatinya mulai lelah, yang merasa semuanya sudah terlambat, kuatkan mereka Tuhan. Biarlah dari penundaan ini lahir kesaksian besar. Kami percaya ada mujizat di balik setiap penundaan. Hamba berdoa buat para pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah belas kasihan-Mu ada atas bangsa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati saudara, jangan lupa bagikan tayangan ini agar lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa besok pagi, dan ingatlah, Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu datang di waktu yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.